gaji UMR nang nggone daerah Hong Kong, Taiwan, ambek Korea, ambek Jepang iki sama ngerti apa enggak tuh, Mbak? Gak lah, aku gak tau ngurusi koken ngono ki ndasku ngeluh karena aku gak tau kepo dengan gaji orang. Ya wis nek UMR Hong Kong piro, Mbak? Sekurang lebih berdasarkan cruise 10 juta. 10 juta. Tapi itu bersih, Mbak ya. Dan makan ya ono kotorane barang, kadang-kadang ya bersih, kadang-kadang ya kotor, tergantung majikan. Soalnya gini loh, Mbak, selama ini ya aku udah dapat pernyataan buruk itu dari berbagai bos, pokoknya bos-bos yang di sekelilingku yang aku kenal lah. Di situ kan kayak istilahnya padahal orang warga negara Indonesia itu terkenal pinter padahal kan ya, terus regep dan karena mungkin mempunyai adat istiadat sopan santun yang baik, makanya mereka itu bisa diterima di Jepang. Betul. Nah, tetapi pada kenyataannya setelah mereka sampai di Jepang karena faktor bahasa yang kurang, kan Jepang kan memang sistem kerjanya kan ya sing main tangan lah, sing ngopo lah, itu kan memang wajar kan dengan sistem yang seperti itu di sini tuh. Betul. Nah, kalau mungkin di negara kita kan tidak bisa menerima. Tapi kan awam perjalanan Jepang, jadi dengan sistem Jepang kan yang mau tidak mau ya harus ini kan sistem memang proyek memang kayak gitu semua keras. Betul, harus mengikuti dong. Terus. Nah, yang aku ini kan mereka sebelum berangkat ke Jepang itu cuman karena ada terimaan, oh ini ada job di sini, kamu mau enggak job sembarang kalian nggak diselidiki dulu, dan tiba-tiba ada yang dengan kata lain yang kabur lah, yang kerjanya sih nggak bener lah, otomatis kan yo maaf sih mungkin kayak kebanyakan mereka itu kayak sambat negara lebih baik kita memakai jasa negara orang Vietnam daripada orang Indonesia. Karena kenapa? Orang Indonesia terlalu pintar, jadi mereka terlalu banyak alasan, dengan kata lain terus kerjanya gak becus dan otomatis cuman pintar di mulut, akhirnya mereka kebanyakan gak betah, kabur itu akeh, Mbak. Mungkin ya negara lain pun juga sama, tapi negara Vietnam itu mereka nggak bisa bahasa, terus tapi mereka itu mau kerja apapun serabutan seperti apa dilakukan, dan mereka pun nggak paham bahasa pun ngerti caranya kerja itu, Mbak, dengan kata lain. Lah mungkin pengen tak curhat lagi, wong sebelum kesini ki mbok gak mikir dhisik nyelidiki dulu persistem kerja di Jepang seperti apa toh. Terus marine kalau misal untuk mencari uang, kalau datang ke Jepang salah gede. Di Jepang itu bukan tempat untuk mencari uang, tapi untuk mencari, dengan kata lain, ilmu lah. Istilahnya kalau sistem kerja di Jepang kalau dipakai di Indonesia, sumpah, Mbak, rasa tanggung jawab, disiplin, terus bagusnya dalam pekerja itu dipraktikkan di Indonesia, wis keren. Tapi nek kanggo golek duit mendingan golek nang nggone Korea, golek nang nggone nang nggone Hong Kong, golek nang nggone Jerman. Iku sing jarene gajine gede nang nggone Taiwan. Karena selama iki Mbak, sing nang Jepang cuman kepengin coba-coba, karena sebelumnya dia kerja nang Korea, kerja di pabrik. Nah, habis itu dia pengen iki nang nggone Jepang cuman pengen coba-coba, dan akhirnya ya mau ternyata nang nggone Jepang soro wis lah untuk seulan balik. Padahal untuk sampai ke Jepang itu tidak gampang loh, Mbak. Terus di sisi lain banyak anak-anak yang di junior kalian tuh pengen ke Jepang, tapi karena kalian menang uang, kalian bayar agensi atau terus bisa datang ke Jepang dengan mudah, karena mungkin sebenarnya dia pernah kerja jadi TK di negara lain ya, jadi punya tabungan. Dan di situ dia tuh kayak merusak karena enak bayarannya mek sidik, kerjanya soro, aku dikamplengi. Akhirnya dia mengundurkan diri lah. Yang aku sesalkan karena sifat-sifat orang seperti itu, untuk orang-orang junior mau datang ke sini itu image-nya jadi jelek, otomatis dipersulit, Mbak. Oke. Nah, intinya Mas, lah sing intinya aku mau jelas no. Terus di sisi lain juga orang-orang yang tinggal di sini image-nya tuh jadi jelek juga gitu, Mas. Oke. Artinya adalah gara-gara dua gelintir orang yang tidak bertanggung jawab memiliki dampak yang tidak baik kepada orang-orang yang menjadi permanent resident yang ada di sana atau pekerja-pekerja yang ada di sana. Benar nggak sih? Pekerja di sana yang mau berangkat ke sini, Mbak. Nah, ini baru kamu merasakan.
Mbak E itu udah merasakan 2 tahun yang lalu. Sejak generasi-generasi yang merasa di luar negeri itu nyaman, nyampe di dalamnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu sebenarnya saya kemarin sempat berbicara ya di kalangan pemerintah. Apakah pemerintah ini belum merasakan generasi-generasi yang masuk kerja, absen saja, terus glowing-glowingan, foto di kafe tapi nggak kerja? Apakah sudah mengalami ini? Kenapa? Karena kita yang bekerja di luar negeri itu merasakan dampak yang pertama kali. Jadi mereka itu update status posisi ada di Jepang atau di Hong Kong, tapi mereka nggak kerja. Update story aja. Habis itu 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan pulang. Itu yang terjadi kan? Akhirnya apa? Kepercayaan sebuah perusahaan yang ada di luar negeri itu berkurang. Dan itu akan berdampak pada junior-junior kita. Tetapi orang seperti itu adalah tidak akan mau menerima. Dan mereka itu meremehkan. Nah, saya paling nggak ngeh dengan generasi yang dimana mereka tuh menceritakan sebuah proses. Jadi mereka bercerita, aku sekarang di Jepang, kalau saya suatu saat sukses, saya akan begini seperti ini. Sementara dia baru 1 bulan aja udah tewas, beler. Jadi anak-anak sekarang itu memiliki inspirasi yang begitu tinggi, tetapi tidak mau berusaha secara maksimal. Ya itu generasi udah nggak bisa. Kenapa? Kalau mereka mau berusaha maksimal, Mbak, sebenarnya Mbak, mungkin dengan aku ya, meskipun aku main ya di kampleng, ya tahu, di bawah, karena nggak ngerti bahasa, ya ngerti rasanya. Dan ujung-ujungnya mungkin sekarang aku bisa bikin perusahaan sendiri, aku punya anak buah. Iya itu tadi kembali lagi proses. Masalahnya sekarang itu nggak ada yang mau proses, tapi mereka protes. Paham nggak sih dari sini? Iya. Mereka itu lebih mengedepankan protes. Jadi apapun yang menurut mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka akan protes. Mereka nggak akan menikmatin. Karena mereka nggak mau, karena orang lain aja sukses dengan cara protes. Dan sekarang itu kan kemarin aku buat konten di mana ada orang yang melarang orang untuk mengajari disiplin orang lain. Kalau dibentak-bentak, dimarahin nggak boleh. Kenapa? Ya ini orang-orang yang memberikan motivasi seperti ini nggak kepingin generasi muda itu sukses. Bagaimana kamu bisa tahan banting sementara kamu nggak pernah dibanting? Itu kenyataan. Orang-orang sekarang itu seolah-olah nggak terima kalau orang lain marah. Marah itu untuk memperbaiki dia lebih baik lagi. Tapi play victim, yang paling ngenes adalah mereka play victim itu yang ngenes. Kalau dia mengakuin kesalahannya, selesai untuk memperbaiki. Jadi memang generasi-generasi yang ada beberapa anak saat ini adalah generasi play victim, di mana dia pelakunya, tapi dia macak jadi korban. Dan anehnya, itu diterima oleh beberapa orang. Di UPNO, oh kamu gak iso kerja? Gak masalah. Saya bantu kamu, saya akan carikan kamu pekerjaan. Siapa saja yang diperlakukan tidak baik, siapa saja yang dibentak-bentak agent ataupun PT, cari saya. Akhirnya apa yang terjadi? Pulang ke Indonesia jadi pembantunya dengan gaji murah kok. Nggak mungkin gaji tinggi. Ngerti nggak maksud saya? Soalnya gini loh Mbak, aku ngerti ya. Kalian udah jauh-jauh datang ke negara orang, itu prosesnya nggak mudah. Terus ya oke lah fine, kamu bisa hidup di sini. Terus dengan kata lain itu memang gajinya itu dalam hitungan di negara tersebut itu murah. Tapi kan kalau untuk dirupiahkan kan otomatis bisa untuk nafkahin keluarga kita sendiri. Bahkan kalau dengan kata lain kerja kuli lah, orang proyek. Orang proyek gaji di sini 1 hari kita bisa untuk bertahan sampai 5 hari. Tapi di Indonesia gaji proyek untuk 1 hari cuman bertahan itu hari itu doang kan. Kalau misalnya udah berkeluarga, beli rokok, buat beli ini entek loh Mbak. Iya. Jangan kata lain ini koyok sakno sing junior sing mau datang ini mau dipikir dulu loh, padahal dengan kata lain. Iya, tapi mereka itu nggak mau tahu, mereka itu sudah generasi kecepet yang nggak peduli gitu loh. Enaknya piye Mbak? Saya menurut sama ini enak tak libat kabel apa? Aku nggak ngajari siji-siji, sing ngajari 10, wong 10 sing keluar sing 7.
meludak. Ya nggak masalah, karena tujuan mereka dari awal mereka maunya apa. Kalau mereka mau berkembang di negara orang, ya mereka harus belajar. Tetapi kalau mereka nggak niat, kenapa sih saya selalu bilang sama PT-PT saya, kalau ada orang komplain di PT saya bilang pulang aja. Percaya nggak sih, ada salah satu perawat, dia itu sekolah di keperawatan, masuk PT, itu maunya itu dia yang ngatur. Nah, ini lucu lagi malah. Ngerti nggak maksud saya? Lah kalau kamu masih masuk di tempat yang baru mau ngatur, lebih baik keluar. Karena kamu bukan donatur. Yang kedua, kalau kamu tidak disiplin di tempat orang lain, ya udah nggak ada. Dan kamu sekarang jadi pengusaha di Jepang, pingin ambil orang-orang yang kreatif, ya intinya seleksi. Sebenarnya sih paham sih, maksud omongannya sampai ini aku paham, Mbak. Tapi sing tak maksud sing tak sesalno iki lho. Sakno junior-juniornya padahal sampai mereka itu ada yang ngadakan sertifikat tanah, ada yang sampai dodolan sapi, itu harta punya milik keluarga itu dipertaruhkan demi masa depan dia dan keluarganya mereka gitu loh. Nggak penting, nggak penting karena mereka adalah pewaris, mereka bukan perintis. Jiwa-jiwa mereka adalah pewaris. Mereka itu ada yang dijual. Seandainya di luar negeri nggak sukses, nggak apa-apa kok, bapak masih punya sawah lagi. Mental, kembali lagi di mental. Karena mental mereka adalah pewaris. Jadi mereka nggak akan merasakan sakit, angel. Jadi mereka kalaupun nggak sukses, nggak masalah. Wong aku mulai dari Jepang, walaupun aku cuma 1 bulan sama bapak dibeli no ninja kok. Tapi kalau zaman dahulu kamu nggak sukses, isin karo cangkeme tonggo. Anak sekarang nggak masalah. Bener nggak sih? Ayo awe dewe wong Jember, isin apa ora? Ya, bener. Ya intinya adalah sekarang itu enggak, mereka nggak malu. Bahkan mereka pulang, mereka akan bilang, di Jepang nggak enak, orangnya jahat. Jangan di Jepang. Akhirnya mereka play victim, padahal mereka yang tidak ingin bekerja. Jadi urusan mereka biarkan saja. Orang-orang kaya kok. Tetapi itu akan merusak kita semua. Wis jarno. Satu lagi, Mbak. Apa meneh? Sing jare sampean kok masalah visa liburan niku. Di sini bisa kerja kayak siapa mau? Mbak sing curhat masalah ayangin nang ngene Turki kayak mau. Ini tak kasih tahu buat viewer saya, penonton sampean, follower sampean yo. Di sini yang visa untuk yang bisa kerja, satu diingat-ingat ya. Visa Kijinkoku, visa engineering, sama visa Tokte Gino, Kensuse atau Gino Jisuse itu bisa. Kalau ada iming-iming yang namanya naming visa itu sebenarnya dia itu datang ke sini untuk liburan, bukan untuk bekerja. Kalau misal sampai dia ketahuan bekerja, itu bakalan ditangkap oleh pihak imigrasi atau kepolisian. Dan itu bakalan kena denda sekitar, aku lali dendanya piro, dan otomatis dia bakalan kena blacklist di negara ini juga. Itu sing hati-hati. Kalau misal ada agen atau apa yang mengiming dengan visa naming, kalau seperti kata nih sampean mau, kalau misal gaji nggak dibayar, ya memang wajar karena itu bukan untuk visa kerja. Oke, sebentar.